Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Insya Allah baik ya. Nah, pada pembelajaran hari ini mengenai materi pola bilangan dan juga barisan bilangan. Nah, yang akan kita pelajari pertama kali adalah pola bilangan ya. Nah, ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada bab materi pola bilangan dan barisan bilangan. Oke, sebelumnya apa sih itu pola bilangan? Nah, pola bilangan itu merupakan susunan bilangan yang pembentukannya mengikuti aturan tertentu. Nah, ini kita disuguhkan oleh sebuah pola bilangan yang berbentuk gambar ya teman-teman ya. Yang pertama, dia tersusun atas dua persegi panjang kecil. Nah, yang kedua ada berapa nih? Yang kedua itu dia ada 4 ya. Ada 4 bilang persegi panjang yang kecil. Nah, oke, kita lihat dan yang selanjutnya ini ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6. Di mana panjangnya itu 3 dan lebarnya itu ada 4. Ya, 1 2 3 4. Untuk selanjutnya panjangnya ini ada berapa? 1 2 3 4 sedangkan lebarnya 1 2 3 4 5. Ya. Jadi total dari persegi panjang adalah 8. Nah, kira-kira gambar susunan yang berikutnya itu akan menjadi seperti apa ya? Nah, pasti dia akan memiliki panjang berapa, ayo? Panjangnya itu 5 dan lebarnya itu bertambah 1. Jadi bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, berapa banyaknya persegi panjang kecil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 banyaknya persegi panjang. Ini tuh membentuk sebuah pola bilangan loh. Nah, yuk kita pelajari mengenai pola bilangan. Ini macam-macam pola bilangan yang akan kita pelajari ya. Pola bilangan ganjil, genap, persegi, persegi panjang, segitiga, Pascal, Fibonacci, aritmatika, dan juga geometri. Oke, nah sebelum kita mengetahui lebih lanjut, yuk cari tahu sebetulnya 13 ke 10, 10 ke 7, 7 ke 4, dan 4 ke 1 ini merupakan sebuah pola bilangan yang mana polanya itu bagaimana kan nih teman-teman? Ternyata dia selalu ditambahkan 3. Betul nggak sih? Ya, 13, mohon maaf, dikurangi 3. Ya. Nah, ini selalu dikurangi 3. Berarti 13 dikurangi 3, 10 dikurangi 3, 7 dikurangi 3, 4 dikurangi 3. Maka untuk selanjutnya pun dia akan memiliki pola dikurangi 3. 1 dikurangi 3, maka dia akan menghasilkan min 2. Nah, kita perhatikan nih contoh yang kedua. 6 ke 13, 13 ke 20, dan 20 ke 7. Ini dia membentuk sebuah pola bilangan yang teratur, di mana dia bertambah 7. Ya. Nah, setiap dari urutan pertama ke urutan kedua, urutan ketiga, dan seterusnya selalu ditambahkan 7. Maka dari 27, kita tambahkan 7 kembali. Jadi ini tuh selanjutnya adalah 34. Nah, kalau yang ini kita perhatikan. 1 ke 3, 3 ke 6, 6 ke 10. Nah, dia tidak membentuk sebuah pola bilangan yang teratur. Jadi ini polanya seperti apa, hayo? Di dalam sebuah pola bilangan, kita harus pandai-pandai dalam menganalisisnya. Jadi kita cari tahu sebetulnya dia itu menggunakan pola yang seperti apa. Nah, kalau kita analisis, dia itu menggunakan pola ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4. Jadi selalu bertambah 1 dari urutan pertama ke urutan yang selanjutnya. Jadi pasti ini ditambah dengan 5. Sehingga setelah 10 kita mendapatkan 15. Nah, untuk bangun ini, apa hayo kira-kira? Silakan teman-teman cari tahu sendiri.
Teman-teman, sebelum beranjak ke selanjutnya, perlu kita ketahui bahwa dalam sebuah pola bilangan, kita mengetahui yang namanya suku atau kita singkat menjadi U. Nah, suku itu adalah sebuah urutan. Seperti ini, maka dia dinamakan dengan suku. Ini suku. Nah, dan yang sampai terakhir pun adalah suku. Nah, tapi ini urutan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, sampai suku berikutnya. Nah, jadi kita memiliki U1, U2, U3, dan seterusnya sampai ke istilah UN. Nah, di mana N ini adalah urutan posisi di mana suatu suku ya. Nah, yang kita tidak ketahui. Sehingga ini dinamakan suku pertama, ini dinamakan suku kedua, dan ini dinamakan dengan suku ketiga. Paham? Nah, jadi di setiap suku pertama ke suku kedua ke suku ketiga, dia akan memiliki sebuah pola. Ya. Nah, sebuah pola di mana polanya itu ya pola tertentu yang dia anut seperti yang dicontoh sebelumnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui pola bilangan ganjil. Kita tahu ya, bilangan ganjil itu adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Coba kita perhatikan, dia memiliki pola 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 9, selalu ditambah 2 ternyata teman-teman. Ya kan? Nah, berarti untuk kita mengetahui suku selanjutnya sampai suku ke N, di mana suku ke N itu adalah suku yang kita tidak tahu posisinya. Nah, berarti ini kita ambil nama dengan UN. Nah, maka dia akan selalu dikalikan dengan 2. Nah, kita lihat. Suku pertama ke suku kedua kan ditambah 2. Maka suku kedua ke suku ketiga juga selalu meloncat 2. Nah, jadi kita tuliskan bahwa untuk mencari suku ke N itu adalah 2N, di mana N-nya itu adalah suku yang akan kita cari. Selanjutnya, kita cari tahu bahwa selisih 1 ke 2 itu adalah berapa? Selisih itu berarti dikurangi. 1 dikurangi 2. Nah, berarti kan min 1 atau negatif 1. Berarti untuk pola bilangan ganjil itu adalah UN sama dengan 2N min 1. Ingat ya. Pada pola bilangan genap sebetulnya sama teman-teman caranya. Kita tahu bahwa 2 ke 4, 4 ke 6, dan 6 ke 8 ini dia memiliki pola. Yaitu sebuah polanya selalu bertambah 2. Sama ya, selalu bertambah 2 seperti pola bilangan ganjil tadi. Berarti kalau kita mau mencari dia pada suku ke N, di mana N itu adalah suku yang akan kita cari, maka UN sama dengan kita simpan 2 dikalikan dengan N. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita cari selisih. Nah, selisih dari 2 dan 2. Tadi 2 dikurangi 2 adalah 0. Berarti ditambah 0. Sehingga untuk mencari suku ke N-nya itu adalah 2N. Ini pada bilangan genap. Nah, cara seperti ini hanya dikhususkan untuk dia yang memiliki pola dengan sifat teratur. Maksudnya teratur adalah bedanya itu sama ya teman-teman. Ini selalu beda 2, beda 2, beda 2, dan seterusnya ya. Nah, itu menggunakan cara seperti ini. Sehingga pada pola bilangan genap, UN sama dengan 2 kali N. Coba kita perhatikan contoh. Tentukan suku pola ke-7. Berarti kalau pola ke-7 yang akan kita cari adalah U7 pada bilangan ganjil. Setelah kita mengetahui pola bilangan ganjil yaitu UN sama dengan 2N-1. Maka untuk mencari suku ke-7, U7 adalah 2 dikali 7 dikurangi 1 sama dengan
14 dikurangi 1, yaitu 13. Coba, jika suatu suku pada bilangan ganjil adalah 11, nah ini suatu sukunya ya. Kalau suatu suku berarti dia suku ke N. Nah, UN-nya itu berarti dia 11. Suku keberapakah itu? Yang akan kita cari itu adalah N-nya. Dia di posisi berapa? Nah, jadi tinggal kita bolak-balikan ya. Nah, UN sama dengan 2N dikurangi 1. UN-nya itu adalah 11 sama dengan 2N min 1. Ya. Nah, yang akan kita cari adalah N ini kan. Jadi tetap dia harus dijadikan sendirian nih. Jadi pindahkan kita min 1 ke sini ya. Kalau pindah posisi, namanya pindah posisi, maka dia akan berubah juga tandanya atau berubah juga posisinya ya. Kalau tadinya negatif atau pengurangan menjadi penjumlahan ya, sehingga 11 ditambah 1 sama dengan 2N. Maka 11 ditambah 1, 12 sama dengan 2N. Nah, cara mencari nilai N adalah yang tidak memiliki variabel. N itu variabel ya teman-teman. Huruf. Yang tidak memiliki huruf dibagi yang memiliki variabel. Berarti 12 dibagi 2. Sehingga N-nya berapa? Sehingga kita dapatkan N-nya itu adalah 6. Oke. Untuk selanjutnya, pada pola bilangan genap, tentukan suku pola ke-16. Mudah ya? Nah, berarti kita mencari U16. Berarti U16 itu adalah 2 dikalikan dengan N. Yaitu N-nya itu 16. Jadi U16 adalah 2 dikali 16. Berarti suku ke-16 ini berapa teman-teman? 32. Untuk ini pun sama. Jika suatu suku pada pola bilangan ganjil adalah 24, suku keberapakah itu? Oke, kita ganti ya. Bilangan ganjilnya itu ada dengan bilangan genap. Nah, ini ralat soal ya. Nah, maka suku keberapa itu? Berarti yang ditanyakannya adalah N-nya. Maka UN-nya kita ketahui 24. Jadi UN sama dengan 2N. Ya, maka 24 sama dengan 2 dikalikan dengan N. Ini kita langsung. N-nya itu adalah yang tidak memiliki variabel dibagi yang memiliki variabel. Berarti 24 dibagi dengan 2. Sehingga N-nya itu adalah 12. Nah, oke. Kemudian pola bilangan persegi. Pada pola bilangan persegi, perhatikan. Banyaknya bulatan, yang pertama 1, yang kedua 4, yang ketiga 9, yang keempat adalah 16. Kalau kita perhatikan, ini adalah konsep dari sebuah luas persegi. Ya, luas persegi masih ingat apa? Nah, sisi kali sisi ya. Nah, kita tahu bahwa ini jumlahnya ternyata adalah hasil pengkuadratan. Karena kalau misalkan dia berpola ditambah suatu bilangan, dia memiliki ketidakteraturan. Jadi ini adalah hasil perpangkatan. Sehingga UN-nya itu adalah N dikali N. Di mana N-nya itu adalah suku yang akan kita cari. Nah, jadi UN sama dengan N kuadrat atau N pangkat 2. Pada pola bilangan persegi panjang pun, kita melihat bahwa pertama, urutan pertama dia memiliki 2 lingkaran kecil. Yang kedua memiliki 6, yang ketiga memiliki 12 banyaknya lingkaran, yang keempat memiliki 20 banyaknya lingkaran. Nah, ini merupakan konsep dari sebuah persegi panjang ya, di mana panjang dikali lebar. Nah, panjangnya itu kita perhatikan. Yang ini 2 kali 1. Ini 3 kali 2. Suku ketiga 4 kali 3. Suku keempat 5 kali 4. Nah, ternyata dia hanya selisihnya 1 dengan bilangan persegi. Sehingga kita perhatikan bahwa 3 ini dia merupakan 2 ditambah 1.
4 juga termasuk 3 ditambah 1. Dan yang 5 ini bisa kita bentuk menjadi 4 ditambah 1. Nah, sehingga kalau kita ingin mencari sebuah suku ke N, maka N-nya itu yang pertama selalu bertambah 1 dan N yang kedua adalah bilangan N itu sendiri. Sehingga untuk pola bilangan persegi panjang adalah N ditambah 1, yang pertama selalu bertambah 1 dan yang kedua adalah dikalikan dengan N. Ini untuk pola bilangan persegi panjang. Nah, untuk selanjutnya adalah yuk cari tahu setelah kita mengetahui pola bilangan persegi dan persegi panjang. Yang pertama, tentukan suku ke-20 pada pola bilangan persegi. Berarti ini U berapa nih yang ditanyakan teman-teman? U20 ya, karena suku ke-20. Kita tahu bahwa UN pada pola bilangan persegi itu adalah N pangkat 2. Biasakan ya teman-teman, ketika menjawab soal, kita sertakan rumusnya terlebih dahulu. Berarti ini rumus polanya terlebih dahulu. Kenapa? Karena agar terbiasa dibawa selalu dan teringat. Jadi ini kalau U20, suku ke-20 sama dengan 20 dipangkatkan 2. 20 dipangkatkan 2 itu berapa nih? Yaitu 20 kali 20 sama dengan 400. Oke, yang selanjutnya, jika suku ke N. Nah, ini suku ke N itu berarti apa nih teman-teman? UN ya. Nah, pada bilangan persegi adalah 144. Tentukan banyak bilangan suku. Nah, banyak bilangan sukunya itu berarti yang akan kita cari adalah N pada pola bilangan tersebut. Nah, kita sertakan dulu rumusnya ya. Rumus pola pada bilangan persegi adalah UN N pangkat 2. Nah, UN-nya itu diketahui. Kalau ini dibalik ya teman-teman ya. Berarti 144-nya diketahui. Yang akan kita cari tahu adalah nilai sukunya atau N-nya. Kalau ini bagaimana caranya ya? Nah, kalau yang seperti ini, 144 ini kita harus rubah dulu menjadi sebuah bentuk bilangan berpangkat 2. Karena untuk menyamakan dengan N pangkat 2 di sini. Sehingga bilangan berapa yang jika dipangkatkan 2, dia menghasilkan 144. Berarti 12 kan ya? Nah, berarti 12 kuadrat sama dengan N kuadrat. Jadi kan ini N-nya sudah diketahui bahwa N adalah 12. Jadi ini suku ke-12 teman-teman. Oke, selanjutnya suku ke N pada bilangan persegi adalah 225. Jadi 225 posisinya sebagai apa nih? Dia sebagai UN, suku ke N. Tentukan banyak bilangan suku pada pola bilangan tersebut. Sama ya caranya. Berarti UN sama dengan N pangkat 2. Di mana UN-nya itu adalah 225. Sama dengan N pangkat 2. Kita cari bilangan berpangkat 2 yang hasilnya itu adalah 225. Ternyata 15 pangkat 2 sama dengan N kuadrat. Jadi N-nya berapa nih? N-nya sudah terlihat ya bahwa N sama dengan 15. Oke, untuk selanjutnya, pada pola bilangan persegi panjang, tentukan suku ke-11. Nah, suku ke-11 itu berarti dia berposisi sebagai U11 yang ditanyakan. Kalau ini kita tulis dulu rumusnya ya. UN sama dengan N ditambah 1, ingat ini persegi panjang, berarti N pertamanya selalu lebih 1 dan N yang keduanya itu adalah N ya. Nah, berarti untuk mencari suku ke-11, U11 adalah kita ganti menjadi 11 ditambah 1 dikalikan dengan 11. U11 sama dengan suku ke-11 adalah 12 dikali 11. Berapa teman-teman? 12 dikalikan dengan 11. Ayo hitung berapa ya? Nah, jadi 12 dikalikan dengan 11 itu adalah 132. Sehingga
U11 itu adalah 132. Ini pun sama ya caranya. Suku ke N pada bilangan persegi panjang adalah 90. Tapi ingat, dilihat dulu teman-teman, ini suku ke N. Berarti yang diketahui adalah UN-nya. UN-nya itu adalah 90. Maka kita carikan nilai N-nya. Jadi, UN sama dengan N ditambah 1 dikalikan dengan N, di mana UN-nya sudah diketahui sebesar 90. Jadi kita cari nih, carinya bagaimana untuk mencari sebuah nilai N? Perhatikan bahwa ini merupakan perkalian, di mana yang satunya itu adalah ditambah 1, lebih 1, dan yang pertamanya adalah N, bilangan itu sendiri. Jadi selisihnya ini cuma 1 ya teman-teman kalau dikalikan. Maksudnya misalkan 7 sama 6. Itu kan selisihnya 1 ya. 8 kali 7. 9 kali 8. Nah itu yang akan kita cari. Bilangan berapakah itu? Titik-titik dikali titik-titik sama dengan 90. Tapi bedanya atau selisihnya 1. Kira-kira bilangan berapa? Ya, bilangan 10 dan juga bilangan 9. Tapi kita pakai yang 10 atau 9-nya nih? Kita pakai yang 9. Kenapa? Karena di sini kan N ditambah 1 dikalikan dengan N. Nah, jadi ketika kita memasukkan nilai atau angka 9, betul bahwa ini bernilai N ditambah 1, 9 tambah 1, 10. Dan dikalikan dengan 9. Jadi kita tidak mengambil yang 10-nya ya. Karena yang 10 itu kalau ditambahkan 1 nanti dia jadi 11. 11 kali 10 dong. Jadi ini itu akan sama dengan 9 ditambah 1 dikalikan dengan N. Dengan kata lain, N-nya itu berarti angka 9 atau N-nya itu ada di suku ke-9. Berarti yang ini pun sama ya teman-teman ya. Kita akan mencari nilai N dari suku ke N, yaitu 210. Nah, coba kita cari tahu bahwa UN-nya itu adalah N ditambah 1 dikalikan dengan N. Nah, UN-nya adalah 210 sama dengan N ditambah 1 dikalikan dengan N. Bilangan berapa hayo? Yang ketika dikalikan, dia menghasilkan bilangan 210. Tapi harus memiliki selisih 1 ya. Ternyata bilangan 16 dan juga 15. Tapi kita ambil yang 16 atau 15? Yang 15 dong, karena ketika dimasukkan, dia betul 16 dikali 15. Sehingga N-nya adalah 15. Nah, untuk selanjutnya adalah pola bilangan segitiga. Sebetulnya, kalau kita sudah tahu pola bilangan persegi panjang, untuk mengetahui pola bilangan segitiga mudah. Coba kita bayangkan bahwa sebuah persegi panjang, ini anggap persegi panjang ya teman-teman. Ketika kita bagi 2 secara diagonal, dia akan menghasilkan 2 buah segitiga. Iya kan? Nah, jadi pola bilangan segitiga itu adalah 1/2 atau setengah dari pola bilangan persegi panjang. Kita tahu kan bahwa pola persegi panjang itu tadi adalah N ditambah 1 dikalikan dengan N. Nah, sedangkan kalau segitiga itu setengahnya dari persegi panjang. Berarti langsung kita dibagikan dengan 2. N ditambah 1 dikali N dibagi 2. Itulah pola segitiga. Mudah kan? Nah, ada lagi pola bilangan Pascal atau segitiga Pascal. Segitiga ini istimewa loh. Kenapa istimewa? Nah, kita perhatikan bahwa dia akan membentuk sebuah piramida ya. Nah, yang pertama adalah 1. Kemudian, baris yang kedua 1, 1. Dan untuk baris selanjutnya adalah penjumlahan antar sukunya.
Coba kita perhatikan. Ini 1. 1 tambah 1, 2, kemudian 1. Ya. Dia selalu dibuka dengan 1 dan ditutup dengan 1. Setia ya. Nah, kemudian untuk baris yang keempat, 1. Nah, kemudian 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Dan ditutup dengan 1. Yang baris selanjutnya pun 1. 1 ditambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Tutup lagi dengan 1. Dan sampai seterusnya sehingga dia membentuk sebuah piramida istimewa. Nah, pola bilangan Pascal ini adalah 2 pangkat N dikurangi 1, di mana N itu adalah sebuah suku yang akan kita cari. Terus, tahukah kamu pada segitiga Pascal ini kita dapat digunakan dalam hasil pemangkatan suku aljabar. Ini sangat bermanfaat untuk materi bab selanjutnya loh teman-teman. Nah, ini posisi 1 kalau dia pemangkatannya 0. Yang kedua, 1, 1 ini kalau dia pemangkatannya 1, pangkat 1. Yang baris ketiga berarti perpangkatan 2. Baris keempat perpangkatan 3. Baris kelima perpangkatan 4 dan seterusnya. Maksudnya apa? Coba kita ketahui. A ditambah B dipangkatkan 2. Nah, ini tuh berarti dia berpangkat 2. Berpangkat 2 itu ada pada baris ketiga dari bilangan Pascal ya. Nah, ini 1, 2, 1. Jadi dia nanti berpolanya itu akan membentuk 3 buah suku. Di mana koefisiennya itu 1, 2, 1. Nah, berarti A ditambah B kuadrat. Ini tuh caranya yang pertama, kanan dan kiri itu selalu dipangkatkan sesuai pangkatnya. Jika dia 2, berarti pangkat 2. Nanti ketika dia dipangkatkan 3, awal dan akhir itu selalu berpangkat 3. Ketika berpangkat 4, awal dan akhir itu selalu berpangkat 4. Untuk tengah-tengahnya bagaimana? Nah, kan kita ketahui ya, A ditambah B kuadrat berarti dia awalnya A kuadrat. Kemudian tengah-tengahnya adalah 2 dikalikan dengan yang ada di dalam kurung. 2 kali A kali B, sehingga 2AB. Ditambah yang terakhir ditutup dengan pemangkatan itu sendiri. B dipangkatkan 2, berarti B pangkat 2. Nah, berhubung ini hanya pangkat 2, di mana pangkat 2 itu kan tadi di bilangan Pascal hanya berpola 1, 2, 1. Berarti hanya ada 3 suku. Selesai sudah. Nah, kalau pangkat 3 bagaimana teman-teman? Pangkat 3 pun sama, dia diawali dengan A dipangkatkan 3, A pangkat 3, kemudian nanti diakhiri dengan B pangkat 3 ya. Tapi kita lihat bahwa di pangkat 3 dia memiliki 4 suku, yaitu 1, 3, 3, 1. Nanti pengaliknya itu berarti dia adalah 3 yang suku kedua, dan yang suku ketiga pengaliknya juga 3. Nah, 3 dikali A dikali B. Di sini perlu kita ketahui bahwa A atau posisi kiri selalu turun. B atau posisi kanan selalu naik. Nah, jadi ketika A pangkat 3, dia suku selanjutnya akan menurun pangkatnya menjadi A pangkat 2. Sedangkan B baru muncul karena B nanti akan selalu naik. Ya, jadi untuk suku yang ketiga, A-nya akan menyusut kembali menjadi A pangkat 1 dan B-nya naik lagi menjadi B pangkat 2. Kemudian yang suku terakhir, A-nya sudah hilang teman-teman karena dia menurun ya, dan B-nya B pangkat 3. Coba nih kita lihat A tambah B pangkat 4. Kita lihat dulu pangkat 4 itu kalau dalam pola bilangan Pascal, dia 1, 4, 6, 4, 1. Ini yang akan jadi pengaliknya ya teman-teman ya. Kalau yang awal dan akhir itu kita selalu A-nya itu dipangkatkan sebesar
pangkat yang dimaksud. Berarti A pangkat 5. Untuk yang suku yang kedua, berarti pengalinya adalah 5. Karena, mohon maaf, yang pangkat 4 ya. Nah, berarti untuk yang pangkat 4, suku pengali yang kedua itu adalah 4. Karena yang suku kedua, polanya itu adalah 4. Berarti 4, A-nya naik atau turun. Berarti A-nya turun. Karena posisi A atau kiri turun ya. A atau kiri. Nah, berarti ini turun pangkatnya ya. Nah, ini B atau kanan, pangkatnya selalu naik. Ini diingat ya teman-teman ya. Berarti 4 dikali A-nya turun, berarti A pangkat 3, B-nya baru dimunculkan. Ditambah pengali suku yang ketiga itu 6. Lihat di pola Pascal. Berarti 6, A-nya turun, A kuadrat atau A pangkat 2, B-nya naik jadi B pangkat 2. Ditambah 4, karena pengalinya suku yang keempat 4 ya. 4 kali A kali B, nah A-nya itu pangkat 1 dan B-nya itu naik. Nah, terus yang selanjutnya 1. Kalau udah 1 berarti yang ini langsung dipangkatkan 4. B pangkat 4. Begitu juga dengan A tambah B pangkat 5. Coba kita perhatikan untuk lebih jelasnya. Di sini A ditambah B pangkat 3. Nah, ini kan kalau kita gambarkan sangat mudah untuk menghafal segitiga Pascal. Karena yang pertama 1 diawali dengan 1. Ini yang baris kedua 1, 1. Nah, yang baris ketiga sudah mulai kompleks. 1 tambah 1, 2. Dan ditutup dengan 1. Untuk baris yang keempat selalu diawali 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3, 2 tambah 1, 3. Dan selalu diakhiri dengan 1. Ini pangkat 0, ini pangkat 1, ini pangkat 2, dan ini pangkat 3. Maka kita akan menggunakan pola 1, 3, 3, 1. Di mana yang pertama itu dia A-nya dipangkatkan 3 ya teman-teman. Nah, untuk yang kedua, pengalinya itu adalah 3. Lihat sukunya yang kedua. Berarti 3 A kuadrat B. Kenapa A kuadrat B? Karena A di sini adalah menurun. Dia posisi turun. Sedangkan si B posisi naik ya. 3A pangkat 2 dikalikan B ditambah yang ketiga pengalinya 3 ya. 3A kali B pangkat 2 ditambah B pangkat 3 sehingga menghasilkan A pangkat 3 ditambah 3A pangkat 2B ditambah 3AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Nah, kalau untuk pengurangan seperti ini sebetulnya sama konsepnya ya teman-teman. Tapi ketika dikalikan jangan lupa negatif B atau min B ini kita ikut kalikan. Karena nanti akan berimbas kepada tandanya. Jadi A dikurangi B pangkat 3 adalah yang pertama tetap ya, tidak mempengaruhi A pangkat 3. Untuk pengali yang kedua, lihat suku yang kedua pada Pascal, pola Pascal itu adalah 3. Berarti 3 kali A dikali min B. Minnya itu jangan dilepas ya teman-teman. A-nya itu dia berkuadrat ya, dipangkatkan 2 karena turun. B-nya dimunculkan. Tapi dia posisinya min B. Ditambah 3A dikali min B pangkat 2. Karena B-nya itu bertambah. A-nya menurun. Ditambah, ingat karena dia posisinya negatif berarti min B dipangkatkan 3. Sehingga kita mendapatkan hasil akhir A pangkat 3 dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena min B dikali A pangkat 2 dikali 3 adalah min 3A kuadrat B. Atau min 3A pangkat 2B. Ditambah 3AB pangkat 2. Karena ini min B dikali min B adalah positif. Dikurangi B pangkat 3. Karena min B dipangkatkan 3 adalah negatif.
Hati-hati di tanda ya teman-teman ya. Paham? Nah, ini pun berlaku untuk A ditambah 2B pangkat 3. Kalau kita sudah tahu konsep dari segitiga Pascal, pola dari Pascal yaitu 1331, maka kita akan bisa mengoperasikan ini tanpa dijabarkan lebih panjang lagi. Yaitu yang pertama A dipangkatkan 3 sudah jelas. Kemudian faktor pengali yang pertama itu kan 3 ya. 3 dikali A dikali 2B. Tapi A di sini posisinya pangkat 2 karena menurun. B di sini ditambahkan. Kemudian ditambah masih pengalinya 3. 3A dikali 2B pangkat 2. Ya. Nah, kemudian ditambah 2B pangkat 3. Ingat kalau yang seperti ini 2B pangkat 2 berarti 2-nya ikut dipangkatkan, B-nya ikut dipangkatkan. Berarti ini 4B pangkat 2. Ini pun 2B pangkat 3, 2-nya ikut dipangkatkan 3 jadi 8B pangkat 3. Hati-hati dalam menyelesaikannya. Jadi kita peroleh A pangkat 3 tambah 6 A pangkat 2B tambah 12 AB pangkat 2 tambah 8B pangkat 3. Nah, ini tuh ada B-nya ya teman-teman ya. Oke, ini pun dengan cara yang sama seperti di atas, teman-teman bisa mencari nilai A dikurangi 3B pangkat 3. Berapa? Ayo, semangat. Nah, setelah kita mengetahui pola bilangan persegi, persegi panjang, dan segitiga, coba nih untuk selanjutnya tentukan suku ke-15 pada pola bilangan segitiga. Berarti ini tuh U15 ya teman-teman ya. Biasakan kita sertakan rumusnya terlebih dahulu agar tidak lupa. UN sama dengan N ditambah 1 dikali dengan N dibagi 2. Sehingga UN-nya itu yang akan kita cari. U15 sama dengan, kita rubah ya, 15 ditambah 1 dikalikan dengan 15 dibagi 2. Sehingga ini 16 dikali 15 dibagi 2. Berapa nih teman-teman? 16 kali 15 dibagi dengan 2. Ayo, berapa? 120. Oke, berarti kita mencari suku ke-15, yaitu jawabannya 120. Tapi kalau semisal suatu suku pada bilangan segitiga adalah 120, nah berarti ini apa? UN, suatu suku yang belum kita ketahui posisinya ya. Tentukan suku keberapa itu. Nah, kita cari tahu dengan memasukkan rumusnya terlebih dahulu. UN sama dengan N plus 1 dikalikan dengan N dibagi 2. Coba kita sama-sama. UN adalah 120. Yang akan kita cari tahu adalah dia tuh ada di suku keberapa. N ditambah 1 dikalikan dengan N per 2. Nah, kalau tadi pada persegi panjang kita tidak terlalu begitu bingung ya teman-teman ya, karena tidak ada pecahan per 2. Kalau seperti ini dibagaimanakan dong? Jadi kedua ruas dikalikan dengan 2 agar ini menjadi hilang. Karena kalau ini dikalikan 2 kan nantinya coret-coret hilang ya. Tapi harus adil. 120 pun dia harus dikalikan dengan 2. Sehingga 120 dikali 2 sama dengan N ditambah 1 dikalikan dengan N. Ini berapa teman-teman? 240 sama dengan N ditambah 1 dikalikan dengan N. Dengan cara yang sama seperti persegi panjang, berapa kali berapa yang dia selisihnya 1 yang menghasilkan bilangan 240. Kira-kira bilangan berapa ya? 16 dan 15. Tapi yang diambil 16 atau 15?
yaitu 15. Karena ketika dimasukkan ke dalam rumus, 15 ditambah 1 kan 16. Jadi 16 kali 15. Sehingga jadi N-nya itu adalah 15. Oke, yang selanjutnya tentukan baris ke-6. Berarti U6 ya. Pada segitiga Pascal. Oh, kalau ini segitiga Pascal, baris ke-6. Kita gambarkan ya teman-teman. Ini 1, baris ke-1. Ini 1, 1, baris ke-2. 1, 2, 1. Selalu dijumlah ya. Baris ke-3. 1, 3, 3, 1. Baris ke-4. 1, 4, 6, 4, 1. Ini hasil dari penjumlahan ya. Di baris kelima dan 1, 5, 10, 10, 5, 1. Nah, ini baris ke-6. Terus kita diperintahkan untuk menentukan jumlah bilangan. Kita tahu bahwa pola Pascal itu tadi 2 dikalikan N, 2 dikali pangkat N-1, 2 pangkat N-1. Ya, berarti kalau misalkan baris ke-6, U6 adalah 2 pangkat 6 dikurangi 1, yaitu 2 pangkat berapa nih teman-teman? 2 pangkat 5 atau 2 pangkat 5 itu adalah 32. Kalau kita mau cek berapa jumlahnya, ya sudah kita hitung. 5 tambah 10, 15. 10 tambah 5, 15. Nah, ini bersisa 1, 1. 32. Betul kan? Nah, dengan cara yang sama, pada pola bilangan segitiga Pascal, baris keberapakah yang jumlahnya 32? Kalau ini dibalik ya teman-teman ya. Sekarang kita tahu bahwa UN-nya itu adalah 32. Jadi UN sama dengan 2 dipangkatkan N dikurangi 1. Berarti UN-nya adalah 32 sama dengan 2 pangkat N dikurangi 1. Kalau bentuk ini jadi gimana untuk mencari nilai N? Nah, untuk mencari nilai N pada bentuk pangkat, kita harus menyamakan terlebih dahulu bentuk atau ininya ya, bentuk atau apa namanya? Penyajiannya. Kalau ini kan disajikannya 2 pangkat N-1. Kalau ini kan 3 pangkat 2. Berarti kita rubah 32 ini menjadi 2 pangkat sesuatu. Agar bilangan pokoknya itu adalah 2. Karena yang akan kita cari adalah N dikurangi 1-nya ya. Berarti 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat N-1. Nah, ini bisa kita lihat yang atasnya saja karena tujuan kita adalah untuk mencari N-nya. Nah, 5 sama dengan N dikurangi 1. Karena yang kita butuhkan hanya nilai N, maka yang 1 ini pindahkan dan posisinya juga berubah. Dan begitu juga tandanya, jadi berubah ya. 5 ditambah 1 sama dengan N, sehingga N sama dengan 6. Jadi ini pada baris ke-6. Oke, yang ini sama ya teman-teman. Ini berapa ayo? Ini N-nya sama dengan 6. Ini ketik 2 kali. Dan yang terakhir, P dikurangi Q dipangkatkan 3. Nah, ini pada pola Pascal ya. Lihat pangkatnya 3. Kalau ini pangkat 0, yang baris kedua pangkat 1, baris ketiga pangkat 2, dan baris keempat pangkat 3. Berarti dia menggunakan koefisien atau pola 1, 3, 3, 1. Sehingga kalau kita jabarkan, P yang pertama adalah P pangkat 3. Ya. Kemudian pengalinya itu yang kedua adalah 3. Berarti ditambah ya. Ditambah 3. P-nya apa teman-teman? P kuadrat karena selalu turun. Dikalikan min
Ki. Jangan lupa minnya ya. Nah, Ki baru muncul ditambah 3 P pangkat 1 saja karena menurun dikalikan dengan min Ki pangkat 2 karena dia bertambah. Ditambah faktor pengali yang terakhir 1 berarti sudah selesai, yaitu min Ki dipangkatkan 3. Min Ki dipangkatkan 3. Sehingga ini kalau dijabarkan P pangkat 3P pangkat 2 dikali min Ki. Berarti min 3P kuadrat Ki. Kemudian ini 3 dikali P dikali min Ki dipangkatkan 2. Ini jadi positif ya. Min Ki dikali min Ki. Jadi ditambah 3P Ki kuadrat. Dan yang terakhir, min Ki dipangkatkan 3 adalah min Ki pangkat 3. Nah, ini adalah penjabarannya. Sekarang yang poin B, berapa nih teman-teman? Yuk kita sama-sama. Berarti ini si 2P-nya dipangkatkan 3. Yang pertama kan koefisiennya atau pengalinya 1 ya. Berarti yang ini selalu dipangkatkan 3. Untuk yang kedua, faktor pengalinya adalah 3. Berarti 3 dikali 2P kuadrat karena menurun ya. Dikalikan dengan Ki baru muncul. Terus yang ketiga faktor pengalinya masih 3. 3 dikali 2P pangkat 1 dikali Ki pangkat 2 karena bertambah ya Ki-nya. Nah ditambah yang terakhir pengalinya 1 berarti sudah selesai. Ki pangkat 3. Sehingga kita peroleh 2P dipangkatkan 3 berapa nih? 8P pangkat 3 ditambah 3 kali 2, 6P pangkat 2 Ki ditambah 3 kali 2, 6P Ki pangkat 2 ditambah Ki pangkat 3. Selesai. Nah, itu penjabaran dari Pascal ya. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita latihan soal untuk semakin mengasah. Oke, teman-teman. Nah, jadi yang harus teman-teman ingat adalah pada pertemuan kali ini teman-teman mengetahui bahwa pola bilangan itu adalah sesuatu susunan bilangan yang memiliki aturan tertentu. Ya, di sini kita mengetahui lambang dari sebuah urutan yaitu U yang dinamakan dengan suku ya teman-teman. Nah ini kalau dirasa mudah dipahami, mudah-mudahan teman-teman hafal di luar kepala untuk pola bilangan-bilangan tertentu, yaitu ganjil, genap, persegi, persegi panjang, segitiga, dan Pascal. Untuk selanjutnya, barisan, aritmatika, geometri, Fibonacci akan kita ketahui selanjutnya teman-teman ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.